Amalek, makhluk yang bahkan jin pun takut melihat mereka. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Teman-teman terkasih, hari ini kita akan membahas tentang suatu kaum yang kisahnya saja membuat roh manusia gemetar. Mereka adalah makhluk yang mendiami bumi pada masa ketika manusia modern mungkin belum ada. Kekuatan mereka diukur dari bekas tapak kaki mereka yang masih menceritakan kisah di atas batu-batu. Sejarah mencatat bahwa tinggi badan Amalek berkali-kali lipat lebih besar daripada manusia biasa. Istana mereka dipahat dari batu, kota-kota mereka menyentuh awan, dan pasukan mereka mengguncang bumi. Sejarawan menulis bahwa merekalah kaum yang pernah menguasai tanah Mesir, Yaman, Al-Quran. Mungkin yang dimaksud adalah wilayah yang disebut dalam Al-Quran seperti Palestina, Syam, dan Arab. Bahkan, menurut beberapa riwayat, Amalek adalah makhluk di bumi yang membuat jin pun takut ketika melihat mereka. Mereka tak tertandingi dalam ilmu, seni, dan kekuatan. Namun, kesombongan dan keangkuhan mengubah akhir mereka menjadi kehancuran. Pertanyaannya, kemana perginya kaum ini? Apakah keberadaan mereka benar-benar nyata? Apakah mereka adalah makhluk yang mendiami bumi sebelum manusia? Dalam video ini, kami akan mengungkap semua rahasia Amalek yang tersembunyi dalam lapisan sejarah, realitas keberadaan mereka, bukti kekuatan mereka, dan kisah kehancuran mereka yang akan membuat Anda terkejut. Bahkan, dalam video ini, kami tidak hanya akan mengungkap rahasia Amalek, tetapi juga rahasia semua kaum yang hilang. Reruntuhan mereka hari ini berteriak, menyatakan bahwa ketika manusia mulai menjadi Tuhan di bumi, alam membiarkan mereka kembali menjadi debu. Dan pada akhirnya, setelah Anda menyelesaikan video ini, Anda akan dipaksa untuk merenung. Jika kaum seperti ini pernah ada di bumi, di mana posisi manusia hari ini? Mari kita mulai teman-teman. Kisah menakjubkan tentang Amalek, makhluk aneh sebelum manusia. Asal-usul dan kekejaman Amalek. Dari kitab-kitab sejarah diketahui bahwa kaum Amalek muncul pada masa setelah kaum Ad dan Samud. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa mereka berasal dari wilayah sekitar Irak. Merekalah yang awalnya meletakkan fondasi kota-kota besar dan secara bertahap menyebar ke banyak bagian Timur Tengah. Ketika Amalek meninggalkan dataran Irak, langkah mereka tidak terhenti. Mereka terus bergerak menuju Mesir, Syam, dan Palestina. Namun, kemanapun mereka pergi, jejak darah, api, dan kehancuran tertinggal di belakang mereka. Pedang mereka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, dan kesombongan mereka mengguncang bumi. Mereka menganggap diri mereka adalah kelompok terkuat di dunia, orang-orang yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Dalam Al-Quran digunakan istilah Jabbarin untuk kelompok semacam ini, yaitu orang-orang yang mabuk kekuasaan, menyebarkan pemberontakan dan kezaliman di bumi. Sejarawan menceritakan bahwa pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Amalek mendiami wilayah barat Laut Mati, Bohra Murdar. Di sana pun sifat dasar mereka tidak berubah. Kebiadaban, kebuasan, dan kesombongan telah menjadi bagian dari keberadaan mereka. Karena kezaliman dan kekejaman mereka, Raja-Raja Asyur di Irak menyerang mereka dengan tentara dan pada akhirnya mengusir mereka dari wilayah mereka. Demikianlah Amalek didorong ke gurun Sinai, Sehra Esina. Tempat yang dulunya merupakan istana megah mereka, kini memaksa mereka untuk menggembalakan domba di padang pasir. Namun, kesombongan di hati mereka tidak hilang. Mereka masih percaya bahwa tidak ada yang sekuat mereka di bumi ini. Dan kesombongan inilah yang membawa mereka ke ambang kehancuran yang tak terbayangkan. Jalut dan Bani Israel. Waktu berlalu, dan keturunan Amalek tersebar di berbagai wilayah. Salah satunya menetap di tanah Kanaan, tempat dari mana kemudian muncul seorang raja yang namanya saja membuat orang gemetar, Jalut, Goliat. Menurut sejarah dan riwayat, ketika Bani Israel melupakan perintah Tuhan mereka dan terlibat dalam penyembahan berhala, kejahatan dan pemberontakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka sebagai hukuman kaum yang kejam dan tirani,
yaitu kaum Amalek. Raja yang ditunjuk atas mereka bernama Jalut, seseorang yang menjadi simbol kezaliman, kebuasan, dan kekuatan. Dikatakan bahwa Jalut adalah keturunan Amlik bin Ad, dan Amlik sendiri adalah anak dari Infa, cucu Ish, dan cicit dari Nabi Ishak alaihi salam. Artinya, silsilah ini berujung langsung pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah Amalek, bersama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam lainnya, dikenal dalam Al-Quran sebagai kaum yang kuat dan perkasa. Namun, sifat mereka telah disusupi oleh peperangan, pertumpahan darah, dan kesombongan. Diriwayatkan bahwa tinggi Jalut sekitar 15 kaki, sekitar 4,5 meter, dan beberapa orang mengatakan bayangannya membentang sejauh 1 mil. Pasukannya terdiri dari 300.000 kavaleri yang ketika mereka turun ke medan perang, bumi berguncang di bawah kaki mereka. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa kaum Berber juga memiliki hubungan dengan keturunan Amalek ini. Raja yang kuat, sombong, dan suka berperang seperti Jalut ini melakukan kezaliman yang ekstrim terhadap Bani Israel. Namun, kisah ini belum berakhir, karena sejarah bersaksi, ketika kezaliman mencapai batasnya, keputusan Allah sudah dekat. Perjalanan Nabi Musa dan hukuman Tih. Teman-teman, seiring berjalannya waktu, kerajaan Amalek meluas. Mereka menguasai wilayah Palestina dan Syam dengan kekuatan lengan mereka pada masa raja-raja Asyur. Benteng mereka kuat, pasukan mereka tak kenal takut, dan kekejaman mereka tak terbatas. Dalam situasi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya, Musa alaihi salam, untuk membebaskan tanah suci, Az-Muqaddas, dari kekuasaan Amalek. Ketika Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya, Bani Israel, tiba di dekat Palestina, beliau bersabda kepada kaumnya, "Wahai Bani Israel, masuklah ke tanah suci ini yang telah Allah tentukan untukmu, dan janganlah kalian mundur, karena jika tidak, kalian akan termasuk orang-orang yang merugi." Namun, Bani Israel, yang belum terbebas dari dampak perbudakan dan kelemahan, menjadi takut dan berkata, "Wahai Musa, di sana berdiam kaum yang sangat besar dan kuat, Amalek. Kami tidak dapat melawan mereka. Engkau dan Tuhanmu pergilah berperang. Kami akan tetap duduk di sini." Kalimat ini adalah cerminan dari kelemahan iman. Itulah saat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan keputusan atas pembangkangan mereka. Oleh karena itu, Bani Israel dihukum terkurung di padang Tih, Sehra Eti, selama 40 tahun. Mereka tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Mereka tersesat di padang pasir yang terbatas itu, hingga muncul generasi baru yang lebih kuat imannya dan tekadnya. Inilah generasi yang kemudian merebut kembali tanah suci di bawah kepemimpinan Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Namun, Amalek yang saat itu berada di puncak kekuatan, tidak menyadari bahwa fondasi keruntuhan mereka telah diletakkan pada saat itu juga. 40 tahun di padang Tih. Teman-teman, inilah saat ketika Bani Israel merasa takut terhadap kekuatan Amalek. Perintah Allah sudah jelas, masuklah ke tanah suci dan kalahkan kaum yang zalim itu. Namun, iman telah melemah. Dan ketika iman melemah, suatu kaum akan kehilangan tujuan mereka. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan hukuman kepada Bani Israel yang tercatat abadi dalam kitab-kitab sejarah. Hukuman itu adalah Padang Tih. Padang Tih ini terbentang di antara Syam dan Mesir, meliputi wilayah seluas 5-6 farsah, sekitar 30 km. Sebuah padang yang terbuka, sunyi, dan sepi, tanpa pohon rindang, tanpa bangunan, tanpa air, dan tanpa makanan. Atas perintah Allah, Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya keluar untuk membebaskan Baitul Maqdis dari Amalek. Namun, ketika mendekati Palestina, Bani Israel menyerah di hadapan ketakutan terhadap Amalek. Lalu, tibalah hari ketika Allah menjatuhkan keputusannya. Selama 40 tahun, mereka tersesat di padang yang terbatas ini
dari pagi hingga sore, namun tidak bisa keluar. Seolah-olah waktu berhenti dan bumi menjadi penjara bagi mereka. Namun, lihatlah rahmat Allah. Meskipun Nabi Musa alaihi salam tidak senang dengan kaumnya, beliau berdoa kepada Tuhannya, "Ya Allah, mereka adalah makhluk-Mu. Berilah mereka rezeki." Kemudian, Allah berbuat karunia. Mana dan salwa turun dari langit setiap hari sebagai makanan mereka. Awan menaungi mereka dari terik matahari. Dan ketika Nabi Musa alaihi salam memukulkan tongkatnya ke batu, 12 mata air memancar, 1 mata air untuk setiap kabilah. Demikianlah, Allah menghukum mereka dengan tersesat, tetapi tidak menjauhkan rahmat-Nya dari mereka. Pemandangan ini mengingatkan manusia bahwa ketidaktaatan kepada Allah dapat menyesatkan seseorang dari jalan, tetapi rahmat Allah tidak pernah meninggalkan jalan. Generasi baru dan pembebasan. Teman-teman, 40 tahun di Padang Tih bukan hanya hukuman, tetapi juga ujian dan tempat pelatihan. Bersama Nabi Musa alaihi salam adalah saudaranya, Nabi Harun alaihi salam, dan muridnya, Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Ketiga tokoh ini dipilih oleh Allah untuk memimpin Bani Israel. Seiring berjalannya waktu, semua orang yang sebelumnya mundur dari jihad secara bertahap meninggalkan dunia ini. Tempat mereka digantikan oleh generasi baru, generasi yang bebas dari dampak perbudakan dan diterangi oleh cahaya iman. Kemudian, suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, bagilah Bani Israel menjadi 12 kabilah. Reorganisasilah mereka dan tunjuklah seorang pemimpin untuk setiap kabilah yang akan melatih kaumnya untuk jihad." Persiapan ini sebenarnya adalah rencana ilahi, antisipasi untuk membebaskan Baitul Maqdis dari kekuasaan Amalek. Nabi Musa alaihi salam mematuhi perintah Allah dan membagi Bani Israel menjadi 12 kabilah dan menunjuk Nabi Yusha bin Nun sebagai pemimpin dan komandan tertinggi semua kabilah tersebut. Namun, takdir menentukan lain. Sebelum hukuman di Lembah Tih selesai, Nabi Musa alaihi salam wafat. Tanggung jawab kepemimpinan beralih ke pundak Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Nabi Yusha mengatur kaumnya, memulai pelatihan perang mereka, dan menyiapkan kaum yang tak tertandingi dalam iman, kesabaran, dan keyakinan. Karena di Padang Tih tidak ada pertanian, tidak ada perdagangan, tidak ada kegiatan ekonomi. Mereka hidup dari nikmat mana dan salwa dari Allah. Dengan demikian, mereka mendedikasikan waktu mereka dengan tekun untuk persiapan jihad. Merekalah orang-orang yang kemudian di bawah kepemimpinan Nabi Yusha alaihi salam memerangi Amalek dalam perang penentuan dan membebaskan Baitul Maqdis dari kekuasaan mereka. Kehancuran Amalek. Teman-teman, waktu berlalu. Hukuman 40 tahun yang menguji Bani Israel akan segera berakhir. Ketika 40 tahun tersesat di padang pasir selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yusha bin Nun alaihi salam, "Wahai Yusha, kumpulkan Bani Israel dan bebaskan Baitul Maqdis dari kekuasaan Amalek." Kini, ini adalah generasi baru yang telah mengambil pelajaran dari kepengecutan dan ketidaktaatan para leluhur mereka. Mereka tahu bahwa tanpa iman, kemenangan tidak mungkin. Dan ketika itu adalah perintah Allah, mereka tidak akan membalikkan punggung dari medan perang. Oleh karena itu, ketika Nabi Yusha alaihi salam menyerukan jihad, 600.000 pejuang Bani Israel berkumpul di sekelilingnya dengan semangat iman dan tekad jihad. Pasukan ini terdiri dari 12 kabilah, terorganisir, bertekad, dan yakin akan pertolongan Allah. Mereka mendirikan perkemahan di Ariha, Yeriko. Tempat Amalek telah mendirikan benteng yang kuat. Pengepungan dimulai. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Pengepungan ini berlangsung selama 6 bulan. Amalek terkurung di dalam benteng mereka, dan Bani Israel bertahan di luar dengan kesabaran dan keteguhan. Akhirnya, bantuan Allah turun. Para pejuang Bani Israel berhasil merobohkan tembok benteng Amalek dan memasuki kota. Ariha telah ditaklukkan.
Di menara-menara kota yang tinggi, para prajurit Allah mengibarkan panji iman. Setelah kemenangan ini, Bani Israel menaklukkan kota-kota lain di Yordania, hingga wilayah luas Palestina dan Syam terbebas dari kekuasaan Amalek. Demikianlah, suatu kaum yang selama berabad-abad menjadi simbol kesombongan, kezaliman, dan kekejaman, mencapai akhir mereka atas perintah Allah. Dan sejarah bersaksi bahwa yang kuat bukanlah orang yang memiliki pasukan besar. Yang kuat adalah orang yang memiliki cahaya iman di hatinya. Amalek dalam sejarah dan pelajaran yang hilang. Teman-teman, Amalek tidak hanya disebut dalam sejarah Arab, tetapi juga dalam Alkitab. Dikatakan bahwa mereka adalah musuh bebuyutan Bani Israel, dan pada zaman Nabi Musa alaihi salam, mereka menyerang tentara Israel. Menurut Alkitab, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk memerangi kezaliman Amalek, karena mereka telah melampaui batas. Setelah perang ini, kemunduran Amalek dimulai. Beberapa sejarawan menulis bahwa mereka secara bertahap tersebar di wilayah Mesir, Hijaz, dan Yordania. Beberapa menyeberangi lautan, dan beberapa akhirnya lenyap, seolah-olah keberadaan mereka tidak pernah ada. Dikatakan bahwa raja-raja Amalek membangun istana mereka dari balok-balok batu besar, yang bahkan membuat insinyur modern pun terheran-heran. Tubuh mereka begitu kuat, sehingga mereka bisa mencabut pohon-pohon besar dengan satu tangan. Menurut beberapa riwayat, mereka adalah makhluk di bumi yang jin pun takut ketika melihat mereka. Namun, ketika perintah Allah datang, bumi yang mereka banggakan menjadi azab bagi mereka. Kota-kota mereka terkubur dalam debu, pemukiman mereka menjadi tumpukan puing, dan nama mereka hanya tersisa dalam riwayat dan kisah. Meskipun nama Amalek tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim, "Apakah kamu tidak mendengar kisah kaum-kaum sebelum kamu, kaum Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka, yang tidak ada yang mengetahui selain Allah?" Surah Ibrahim 9. Para penafsir menulis bahwa kaum-kaum terdahulu ini termasuk Amalek, kaum yang mengandalkan kekuatan mereka dan melupakan pencipta mereka. Sejarah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendukung suatu kaum berdasarkan perbuatan dan karakter mereka, dan juga membawa mereka kepada akhir mereka. Kaum yang mengambil manfaat dari tenggang waktu yang diberikan Allah, merekalah yang beruntung. Dan kaum yang melakukan pemberontakan terhadap perintah-perintah ilahi, bagi mereka Allah hanya menulis kehinaan dan aib. Kisah kaum-kaum yang hilang, Ad, Samud, Lut, Madian. Teman-teman, kisah Amalek mengingatkan kita pada kaum-kaum yang juga disebut berulang kali dalam Al-Quran. Kaum yang diberi kekuatan, kekayaan, dan kemuliaan yang tak terbatas oleh Allah. Namun, mereka melupakan pencipta yang menciptakan mereka. Kaum Ad, kaum besar yang dianggap paling kuat di bumi setelah Nabi Nuh alaihissalam. Kota-kota mereka di dataran Ahqaf menjulang ke langit. Istana-istana dan rumah-rumah mereka dipahat dari batu dengan tiang-tiang. Al-Quran menyebut mereka Ad, Iram, Zatil Imad, Ad yang memiliki bangunan-bangunan bertiang. Mereka diberi kekuatan fisik, umur panjang, dan kelapangan di bumi. Namun dalam kesombongan, mereka berkata, "Siapa yang lebih kuat daripada kami?" Mereka menolak dakwah Nabi Hud alaihi salam dan tenggelam dalam kejahatan, kezaliman, dan kesombongan. Akhirnya, datanglah awan dari langit. Kaum itu mengira itu adalah hujan, tetapi itu adalah azab Allah. Angin badai yang menakutkan dan melolong menghantam mereka selama 7 malam dan 8 hari. Hingga mereka tumbang seperti batang pohon kurma yang kering. Demikianlah, kaum yang membangun istana lebih tinggi dari gunung dikubur dalam pasir, dan bekas-bekas mereka hilang dalam debu masa lalu. Kaum Samud. Setelah kaum Ad, kaum Samud muncul di bumi. Mereka mendiami daerah setelah kaum Ad, dan terkenal karena kekuatan, seni bangunan, dan peradaban mereka. Kota-kota mereka di gunung-gunung Madain, Saleh masih memiliki batu-batu yang mereka pahat dengan tangan mereka menjadi rumah.
Kejeniusan, kecerdasan, dan seni mereka sungguh luar biasa. Namun sayangnya, iman tidak menemukan tempat di hati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka Nabi Saleh alaihi salam. Beliau menyeru mereka kepada tauhid dan melarang mereka untuk tidak menyembah selain Allah. Namun, para pemimpin kaum itu mengejek dan berkata, "Wahai Saleh, jika engkau benar-benar seorang nabi, tunjukkan kepada kami seekor unta betina hidup keluar dari gunung." Dengan kekuasaannya, Allah membelah batu, dan dari sana keluar seekor unta betina yang besar, sebagai tanda bagi mereka. Nabi Saleh alaihi salam memerintahkan mereka untuk tidak menyakiti unta betina ini, karena itu adalah tanda dari Allah. Tetapi kesombongan sekali lagi menutupi akal. Mereka bersekongkol dan membunuh unta betina itu. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam bersabda, "Dalam 3 hari, azab Allah akan menimpa kalian." Dan kemudian azab itu datang. Bumi berguncang. Suara gemuruh yang dahsyat menghancurkan segalanya. Kaum yang mendiami pegunungan membeku seperti batu. Demikianlah kaum Samud, seperti kaum Ad, binasa dalam mabuk kesombongan. Kaum Lut. Setelah semua ini, muncul kaum lain yang tidak hanya mendurhakai Tuhan, tetapi juga memberontak terhadap hukum alam, fitrah, yaitu kaum Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan mereka di lembah-lembah yang indah, memberi mereka tanah yang subur, sungai, kebun, dan kedamaian. Tetapi ketika nikmat menjadi ujian, keadaan hati terungkap. Mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan dan melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun sebelumnya. Laki-laki melakukan perbuatan keji dengan sesama laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka Nabi Lut alaihi salam. Beliau berkata, "Apakah kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia sebelum kalian? Takutlah kepada Allah dan kembalilah kepada kesucian." Namun, sebagai jawaban, mereka tertawa dan mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihi salam dari pemukiman mereka. Akhirnya, ketika pemberontakan melampaui batas, perintah Allah datang dari langit, dan azab turun ke bumi. Di kegelapan malam, para malaikat turun dan mengeluarkan Nabi Lut alaihi salam, dan beberapa sahabatnya yang beriman. Dan kemudian terjadilah apa yang belum pernah terjadi. Bumi dijungkir balikkan, azab batu dari langit menghujani mereka, dan seluruh pemukiman itu lenyap dari muka bumi. Demikianlah kaum lain yang tenggelam dalam kekuasaan, kedamaian, dan nikmat menjadi pelajaran karena ketidaktaatan mereka. Kaum Madian. Namun, ada juga kaum yang menukar nikmat Allah dengan ketamakan duniawi, yaitu kaum Madian. Madian adalah pusat perdagangan yang makmur. Keramaian pasar, hiruk-pikuk kafilah, dan kelimpahan harta dan kekayaan adalah hal biasa. Allah mengutus di tengah-tengah mereka Nabi Syuaib alaihi salam. Beliau memerintahkan mereka untuk berlaku adil dalam menimbang dan menakar, tidak merampas hak orang lain, dan tidak membuat kerusakan di bumi. Namun, mata mereka telah ditutupi oleh kilauan dunia. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah salatmu mengajarkan kami untuk tidak memiliki wewenang atas harta kami sendiri?" Mereka mengolok-olok agama dan menghilangkan batas antara halal dan haram. Nabi Syuaib alaihi salam berulang kali menasihati. Tetapi ketika pemberontakan melampaui batas, azab Allah turun. Gempa bumi yang mengerikan datang, bumi berguncang, bangunan runtuh, dan suara keras merobek jiwa mereka. Ketika matahari terbit di pagi hari, pemukiman dagang Madian telah menjadi sepi. Demikianlah, kaum yang merasa cerdik dengan mengurangi 1 butir dalam takaran, musnah dalam keadilan Allah. Kesimpulan dan pelajaran. Teman-teman, kekuatan kaum Ad, seni kaum Thamud, hawa nafsu kaum Lut, kecerdikan kaum Madian, dan kerajaan Firaun, semuanya terkubur dalam debu. Manusia raksasa seperti Amalek, yang membangun bangunan lebih tinggi dari gunung,
Hari ini nama mereka hanya tersisa dalam lembaran sejarah. Ada satu hal yang umum pada semua kaum ini. Allah memberi mereka nikmat, kekuatan, ilmu, kekayaan, dan kekuasaan. Tetapi ketika mereka melupakan Tuhan mereka, nikmat yang sama menjadi sumber azab bagi mereka. Al-Quran berulang kali mengingatkan kita, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Ar-Ra'd 11. Kisah-kisah ini bukan hanya cerita masa lalu. Ini adalah cermin bagi keadaan dan masa depan manusia. Jika hari ini kita juga menganggap kesombongan, kezaliman, kebejatan, atau penipuan sebagai hal biasa, ingatlah, bumi Allah dan hukumnya tidak pernah berubah. Wajah mungkin berubah seiring waktu, tetapi akhir selalu sama. Kesombongan adalah kehancuran, dan kerendahan hati adalah keabadian. Dengan demikian, kisah Amalek bukan hanya peristiwa sejarah. Ini adalah peringatan, sebuah pesan. Ini mengajarkan bahwa ketika manusia sombong akan kekuatan, kekayaan, atau ilmu mereka, Allah akan melenyapkannya, sekuat apapun mereka. Kadang kaum Ad, kadang kaum Tsamud, kadang Firaun, dan kadang Amalek. Di setiap zaman, manusia diberi pelajaran yang sama. Segala sesuatu di bumi ini akan binasa. Yang tersisa hanyalah perintah Allah. Jadi teman-teman, kisah Amalek ini bukan hanya untuk masa lalu. Ini adalah cermin bagi manusia saat ini. Jika kita juga melupakan Allah, mungkin besok seseorang akan mengatakan hal yang sama tentang kita. Ada suatu kaum yang sangat kuat, tetapi kini hanya tersisa nama. Penutup, Surat Al-A'raf 94-96. Teman-teman terkasih, dalam Surat Al-A'raf ayat 94-96, Allah Rabbul Izzat berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, melainkan kami timpakan penduduknya dengan kesengsaraan dan penderitaan, agar mereka bersikap rendah diri. Kemudian kami ganti kesengsaraan itu dengan kesenangan, hingga mereka menjadi makmur dan berkata, nenek moyang kami juga mengalami kesenangan dan kesusahan. Lalu kami siksa mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka." Quran Al-A'raf 94-96. Setelah menyebutkan kaum Ad, Samud, dan Madian, disebutkanlah prinsip yang selalu Allah terapkan ketika mengutus para nabi alaihi salam. Ujian kesulitan. Ketika seorang nabi diutus kepada suatu kaum, kaum itu terlebih dahulu ditimpa musibah dan kesulitan, agar hati mereka menjadi lembut, kesombongan dan keangkuhan mereka luntur, mabuk kekuasaan dan kekayaan mereka hilang. Mereka harus merasakan bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi yang memegang kendali nasib mereka. Dengan demikian, telinga mereka terbuka untuk nasihat, dan mereka bersedia merendahkan diri di hadapan Tuhan mereka. Ujian kesenangan. Tetapi ketika hati mereka tidak cenderung menerima kebenaran dalam kesulitan dan kesengsaraan, mereka kemudian diuji dengan fitnah kemakmuran. Dari sinilah kehancuran mereka dimulai. Ketika mereka menjadi kaya raya, mereka melupakan hari-hari buruk mereka dan berpikir bahwa pasang surut keadaan dan nasib hanyalah kebetulan, tanpa ada hikmah atau pelajaran. Mereka merasa bahwa naik turunnya keadaan ini tidak ada hubungannya dengan moral dan karakter mereka. Mereka merasa bahwa semua ini sesuai dengan hukum alam dan mengambil pelajaran moral, menasihati satu sama lain, atau merendahkan diri di hadapan Tuhan hanyalah penyakit kejiwaan dan kelemahan yang menimpa sebagian orang ketika tertimpa musibah. Hal ini juga berlaku bagi individu seperti halnya bagi kaum. Mereka juga diuji dengan kesulitan dan kesengsaraan. Tetapi orang-orang yang menganggapnya hanya sebagai perubahan keadaan dan hal biasa, Rasulullah SAW
melukiskan kondisi mental mereka dalam hadis. Musibah hanya memperbaiki seorang mukmin, hingga ketika ia keluar dari tungku ini, ia keluar dalam keadaan bersih dari semua kotoran. Tetapi kondisi orang munafik seperti keledai yang tidak mengerti mengapa tuannya mengikatnya dan mengapa tuannya melepaskannya. Banyak orang yang mengingat Allah dalam kesulitan dan kesengsaraan, tetapi ketika kemudahan dan kelapangan datang, mereka melupakan Tuhan. Mereka yang dalam kesulitan hanya memiliki 1 rupiah, menghabiskannya sepenuhnya di jalan Allah. Tetapi kini, dengan kekayaan yang melimpah, mereka menghabiskannya dengan perhitungan, karena mereka berpikir bahwa apa yang mereka dapatkan adalah karena kerja keras dan kemampuan mereka. Kita harus tahu bahwa cara berpikir dan bertindak ini tidak pantas dan akan membawa pada kerugian. Marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang benar tentang agamanya dan memberikan kita taufik untuk memenuhi semua tuntutan agama sesuai dengan pemahaman itu. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah ada bagian dari terjemahan ini yang ingin Anda bahas lebih lanjut? Atau apakah Anda ingin saya mencari informasi tambahan tentang kaum Amalek atau kaum-kaum lain yang disebutkan?